Amma ba'du, alhamdulillah para ikhwan dan para santri sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dan tentunya yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia, sehingga tentunya di antara karunia itu kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita lakukan rutin setiap malam Sabtunya itu kelak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan bisa menjadi kemudahan bagi kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, menggapai ilmu, menerima ilmu, mencari ilmu, maka kelak Allah akan permudah bagi dia jalan menuju surga. Saya teringat dengan hadis ini berkaitan tentang nanti di padang mahsyar di akhirat itu, Pak. Ketika manusia melewati proses demi proses, fase demi fase di akhirat itu kan, nanti mereka itu, orang beriman itu akan diterangi dengan cahaya, karena memang gelap gulita. Maka orang beriman akan bercahaya. Adapun orang munafik cahayanya hanya ujung jempolnya, itu pun redup dan kedap kelap-kelip. Artinya mereka kegelapan, sehingga tidak menjadikan mereka itu tidak bisa lancar, tidak bisa maju terus untuk berjalan. Takut-takut. Ya ibarat orang berjalan di kegelapan, di depannya ada jurang, itu kayak mana? Ya kan? Maka ketika orang beriman melewatinya, dia katakan apa? Tunggu. Ya, angdirni, tunggu saya. Ya. Untuk apa? Untuk diminta cahayanya, supaya cahayanya bisa numpang. Tapi Allah tidak izinkan. Nah, bisa jadi hadis ini ada kaitannya dengan ayat atau kabar yang dikabarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Begitulah nanti keadaan orang-orang yang beriman yang menuntut ilmu di dunia. Karena ilmu itu sendiri kita tahu adalah penerang dari kegelapan, penerang jalan yang gelap. Artinya apa? Dengan ilmu ya kita bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, kan bisa kita amalkan. Sama seperti cahaya yang menerangi itu. Maka beda keadaannya ketika seseorang itu gelap, atau kalaupun ada cahaya kecil redup pula itu. Udah gitu kelap-kelip pula, hidup mati, hidup mati. Ibarat antum di kegelapan bawa senternya macet, kadang hidup, kadang mati. Nah, itu kan payah jalannya. Akhirnya nggak berani melangkah maju. Maka mudah-mudahan kalau kita rutin hadir majelis ilmu, ya, rutin untuk mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, belajar, artinya belajar ilmu agama, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat ya kita dimudahkan oleh Allah, diberikan cahaya yang terang, sehingga kita akan mudah berjalan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ikhwan dan para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu terhadirkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sebagaimana Rasulullah, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Tidak pernah bosan untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan bahkan kalau bisa harusnya terus bertambah amalan-amalan sunnah itu. Jadi jangan amalan sunnah itu makin lama makin berkurang, ya kan? Makin lama makin menyusut. Justru semakin lama semakin bertambah, semakin bersemangat. Maka mudah-mudahan ya dengan itu kita mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Para ikhwan dan para saudara sekalian, seperti biasa di malam Sabtu pekan keempat kita pembahasan tentang Shahih Fikih Sunnah, kajian fikih. Ya, sedikit karena ini juga makanan. Kita masuk Kitabul At'imah, ya, bab kitab tentang
makanan. Ini makanan, tapi tak ada yang dimakan ini. Ya, mana tahu nanti ada yang naruh kue kan. Ini bab makanan artinya apa? Kita membahas tentang kaidah halal haram dalam makanan. Ya. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan surat An-Nahl ayat 68-69 tadi saya bacakan di muqaddimah perihal lebah. Ya, lebah itu wa ahwa rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rushun. Kata Allah, dan Rabbmu mewahyukan. Wahyu di sini maksudnya bukan wahyu yang seperti disampaikan Jibril kepada para rasul yang mendapatkan wahyu, bukan Pak. Tapi wahyu di sini maksudnya tafsirnya adalah ilham, petunjuk atau bimbingan. Atau kalau bahasa binatang, bahasa yang berkaitan tentang binatang itu dalam bahasa Arab namanya goziro. Goziro itu apa? Insting. Jadi hewan itu punya, dia lahir atau menetas atau pokoknya muncul di muka bumi ini, kemudian nanti dia akan mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh siapa? Induknya. Ya. Dan dia tak pernah sekolah gitu loh. Kalau kita lihat apa namanya berang-berang gitu ya. Berang-berang itu kan dia kalau mau beranak itu dia menebang pohon untuk buat bendungan. Bayangkan sungai dibendung hanya untuk buat rumah. Itu berang-berang. Dan bendungannya itu bentuknya itu dicontoh oleh manusia buat bendungan, melengkung Pak. Jadi buat bendungan itu nggak bisa lurus, sungai itu nggak bisa lurus, dia melengkung gini. Kenapa? Menahan daya dorongan air itu supaya tidak terlalu. Artinya apa? Itu kecerdasan yang Allah berikan kepada berang-berang. Maka begitu juga hewan yang lain. Nah di sini lebah. Lebah itu Allah berikan insting untuk apa? Untuk buat rumah. Buat rumah di mana? Di bukit-bukit, ya, gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi, atau di pohon-pohon, atau di tempat-tempat yang disediakan oleh manusia yang kita kenal dengan ternak lebah. Makanya lebah itu memang bisa diternakkan. Nah jadi itu memang mereka memang Allah berikan ilham, Allah berikan petunjuk, Allah berikan bimbingan untuk bisa membuat rumah yang nanti kemudian di situ mereka menghasilkan lebah. Nah ini kalau kita lihat Pak, lebah itu dia rumahnya itu apa? Segi berapa? 8. Apa? Ya. Nah ternyata menurut ahli matematika itu rumah yang bangun segi 8 itu Pak, itu kokoh. Ya, kokoh. Artinya bangunan yang mereka kayak kita batu bata gitu kan, batu bata segi 4 itu ya. Itu kokoh juga. Tapi ternyata yang paling kokoh itu adalah kalau bangunan itu berbentuk batanya tadi berbentuk segi 8. Ini lebah lebih hebat dari manusia, lebih pintar. Itu lebih rapat, lebih kokoh dan lebih kuat bangunannya itu. Makanya kita tengok ya lebah itu kan rumahnya di tempat-tempat pohon-pohon yang tinggi ya, dia biasa aja gitu kan, kuat, kokoh, lengket. Nah, ini berkat Allah. Karena Allah yang memberikan gozirah dari insting. Nah kemudian yang selanjutnya Allah katakan, Allah perintahkan kepada lebah untuk makan dari buah-buahan, bunga-bunga, sari-sari bunga segala macam, pokoknya dari yang baik-baik. Yang kemudian nanti dari perutnya, ya, yakhruju min butuniha, dari perutnya syarabun mukhtalifun alwanhu, akan keluar cairan, ya, madu yang kita kenal madu yang warna-warni. Makanya madu itu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam, ya, ada yang bening, ya kan? Nah itu sesuai nanti apa yang dia makan. Tapi yang jelas setiap yang keluar dari perut lebah itu adalah madu yang fihi syifa'ul linnas, menjadi obat bagi manusia. Nah ini madu ini obat, walaupun madu asli, gitu ya. Kalau madu sekarang kan banyak, ya saya bukan bilang palsu, tapi apa ya, enggak 100% murni, sudah ada campuran. Memang kalau 1 botol 2 liter madu asli, hebat kali.
Dia seberapa banyak itu, ya kan? Padahal ya saya mertua kan cari-cari kayu tengah hutan, ini dapat ada sarang lebah. Itu diambil itu, diperas, itu paling dapat setengah botol aqua itu Pak. Itu yang aslinya gitu. Itu satu rumah itu setengah botol aqua itu. Memang sedikit. Nah, tapi setidaknya adalah campuran madu yang asli lumayan lah. Walaupun mungkin 50% gitu ataupun 30%. Yang penting jangan 100% palsu. Madu asli. Kalau terbukti palsu uang kembali. Ada orang madu palsu. Kalau terbukti asli uang kembali. Pernah lihat orang jual gitu, Pak? Saya pernah lihat. Saya bilang, "Pak, ini salah tulis atau memang betul madu palsu?" Saya jujur, tak ada orang jual madu itu yang betul-betul murni 100% madu itu tak ada, kata dia. Palsu. Maksud palsu itu apa? Bukan berarti apa, tapi tidak 100% madu. Makanya dibilangnya madu palsu. Kalau terbukti asli, terbukti 100% madu, saya kembalikan uangnya. Kan gitu. Nah, ini jujur, ada juga yang beli. Ini yang beli berarti yang paham. Kadang kita nggak paham, kita kan taunya madu asli, beli gitu kan. Nah, tapi kan yang penting ada kandungan. Nah, madu itu obat. Dan obat yang paling apa itu dingin. Kata para ulama tafsir, dalam tafsir ayat ini, madu itu obat untuk kalau kita kedinginan, itu obatnya minum madu, bukan minum jahe. Kita minum jahe ya. Kalau dingin minum bandrek itu ya. Kedinginan gitu, hujan-hujanan minum bandrek. Minum bandreknya satu apa jahe di blender, udah salah kaprah itu. Antum kalau minum jahe itu Pak, jahe itu jangan hanya diiris saja, cuma 2 atau 3 iris. Itu yang kemudian direbus. Itu baru betul. Ini mau satu apa? Satu ketul. Wah, enak Ustaz. Iya, enak di mulut, perut hancur. Nah, itu ada ilmunya ternyata Pak. Ya. Karena jahe itu tajam, ya, maka dia sedikit saja, hanya berapa iris saja itu. Nah, itulah kita rebus untuk ya jahe menghangatkan tubuh. Tapi yang lebih menghangatkan tubuh itu madu, karena madu itu sifatnya panas. Maka kalau dingin, obatnya penawarnya adalah apa? Panas. Pernah suatu kali di zaman Rasul ada seorang laki-laki diare. Kalau bahasa kita sekarang diare ya. Diare itu mencret gitu. Bahasa mencret kayaknya gimana gitu ya. Ada diare lah, agak keren gitu ya. Padahal yang diare itu mencret gitu. Ya kan? Saya kan kadang kalau bilang, aduh orang rumah diare gitu. Atau aduh saya lagi diare. Padahal maksudnya mencret gitu kan. Ya dan paham lah ya kan. Itu kan penyakit. Nggak nyaman. Apalagi kalau nggak mau berhenti. Mau lemas, mau dehidrasi. Bisa-bisa masuk rumah. Jadi pada zaman Rasul ada Pak kayak gitu. Terkena penyakit buang air, kalau bahasanya di hadis penyakit buang air. Ya kalau bahasa kita diare. Maka didatangi Rasulullah, ya Rasulullah, fulan sakit diare. Kata Rasulullah, suruh minum madu. Katakan kepada dia minum madu. Ulanglah Pak, kasih minum madu. Enggak lama datang lagi, ya Rasulullah, makin parah. Habis minum madu makin parah, makin kencang, makin terus. Kata Rasulullah, minum madu. Suruh dia minum madu lagi. Ulanglah, suruh lagi minum madu 2 kali ya kan. Datang lagi, Rasulullah semakin parah lagi gitu. Kata Rasulullah, Allah maha benar, perut dia yang berdusta. Artinya apa? Allah maha benar, tak mungkin madu malah menjadikan penyakit semakin parah. Padahal kata Allah, fihi shifaul linnas, madu itu obat bagi penyakit untuk manusia. Ternyata 3 kali suruh minum madu. Oh, alhamdulillah akhirnya ternyata hikmahnya apa Pak? Kata para tabib, kata para ahli kesehatan pada masa itu, ternyata kalau diare itu memang penyakit. Kenapa? Karena di perut kita ini ngendap makanan. Makanan itu ngendap. Jadi kalau minum madu, itu endapannya itu dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua. Beda kalau antum minum apa? Ya kan? Nah itu nggak dikeluarkan semua, dia langsung ditutup misalnya. Tapi masih ada itu. Besok-besok bisa diare lagi itu.
ya kan, 2 hari di hari lagi, bisa-bisa seperti itu, atau minum yang lain lah, atau obat-obat herbal itu enggak. Tapi kalau madu ternyata dia minum itu, dia memang makin apa, dia bukan berarti langsung berhenti. Ternyata ya kesehatan tuh gitu, memang dikeluarkan semua kotoran itu, setelah habis baru dia berhenti. Nah ternyata yang bisa menjadikan prosesnya seperti itu madu. Jadi bukan berarti madu tadi buat makin parah, justru dia mengobati dengan cara apa? Dikeluarkan semua racunnya itu. Gitu kan? Ya memang kalau diare itu kan memang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena dalam perut kita itu berarti di lambung kita itu ada racun, ada masalah sehingga harus dibuang. Nah, makanya ya saya memang terus terang kalau diare saya minum madu aja, Pak. Ya, saya minum madu. Jadi bukan berarti minum madu langsung baik, berhenti ya, aman. Enggak. Ya kan? Minum terus sampai sembuh, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi itu madu. Makanya artinya apa? Kaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Seorang muslim itu makanannya, minumannya yang baik-baik, yang bahkan memberikan manfaat. Jadi bahkan malah yang memberikan mudarat. At'imah itu jamak dari ta'am. Artinya secara bahasa semua yang dimakan secara mutlak, itu artinya ta'am. Bisa juga diartikan sebagai nutrisi. Ya, nutrisi makanan, misalnya gandum, ya, kurma, kismis dan lain-lain. Sementara itu para ahli fikih menggunakan kata at'imah, ya, ta'am makanan, artinya segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum kecuali air dan hal-hal yang memabukkan. Ya. Nah, jadi itu makna ta'am, makanan. Hukum makanan, para ikhwan sekalian, ya. Pada dasarnya semua makanan itu halal. Pada asalnya seluruh apa yang Allah ciptakan itu halal. Kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan, keharamannya. Paham ya? Jadi hukum dasarnya pada asalnya segala sesuatu itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Apakah mengharamkan langsung menyebutkan zatnya, atau mengharamkan karena efek yang akan ditimbulkan atau kandungan berbahaya yang dia kandung. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa tipe, nanti ada beberapa kondisi kenapa suatu makanan itu Allah haramkan. Jadi enggak selamanya Allah haram, enggak selamanya Allah, enggak semuanya Allah sebutkan satu persatu. Ya, enggak semuanya. Contoh Pak, roti, apel ada disebutkan apa seperti rokok misalnya kan, atau ganja, enggak ada dihalalkan dalam Al-Qur'an, enggak ada Allah bilang, bahkan hadis pun enggak ada Rasulullah bilang rokok itu haram, tak ada. Ya kan? Nah, jadi kalau orang mengatakan mana dalil rokok haram, mana dalil narkoba itu haram, memang tak ada dalilnya. Dalil yang mengatakan narkoba itu haram tak ada. Tapi ada dalil yang menunjukkan kaitannya. Narkoba, rokok itu bisa menimbulkan mudarat. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Berarti haram segala sesuatu yang bisa membinasakan diri, kategorinya haram. Nah, narkoba, rokok, ya kan, apalagi minuman keras itu secara ilmiah, fakta ilmiah itu menimbulkan mudarat bagi tubuh. Kan masuk kategori haram. Ya. Nah, dalilnya bahwasanya seluruh makanan itu halal banyak, di antaranya Al-Baqarah ayat 29. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu. Wallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Jadi segala sesuatu yang di bumi ini Allah jadikan untuk kalian, untuk manusia. Kemudian Al-Baqarah ayat 168. Ya, ya ayyuhan nas, bahwasanya wahai manusia, makanlah yang halal. Ya. Lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, halalan thayyiban. Jadi perintah Allah itu kita disuruh makan yang halal. Yang halal berarti apa? Yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu ya. Berarti kalau dikatakan makanlah yang halal, maksudnya apa? Makanan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya.
Thayyiban, baik. Ya baik itu berarti baik bagi tubuh. Jadi bukan sekadar halal. Dan ayat-ayat yang lain, ya. Ayat lain. Ada banyak. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW, dari hadis Nabi SAW, Inna a'dhamal muslimina fil muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram 'alan nas fa yuharrimu fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar kejahatannya terhadap kaum muslimin lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan sehingga dia diharamkan karena pertanyaan tersebut. Artinya apa? Ini Rasulullah mencela karena pada asalnya seluruh yang di Allah ciptakan itu halal. Ya kan? Kecuali ada dalil Al-Quran atau hadis yang menerangkan keharamannya. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak usah ditanya. Kenapa? Kalau ditanya gara-gara pertanyaan, kemudian Allah haramkan. Ini kata Rasulullah, seburuk-buruk kaum muslimin. Gara-gara dia bertanya, akhirnya diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena tak boleh banyak bertanya yang tidak memberikan faedah. Ya sama seperti Bani Israel yang dulu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Kan kata Nabi Musa, sembelih sapi. Wah, sapi yang bagaimana? Warna apa? Tua atau muda? Sudah pernah dipakai bajak sawah atau belum? Karena banyak pertanyaan, akhirnya ketika dijawab akhirnya, waduh, gawat, di mana kita cari sapinya nih? Kayaknya sulit itu sapinya. Padahal awalnya Allah hanya beritakan apa? Ya sudah, sembelih sapi. Yang ditanya muda atau tua, warnanya apa? Akhirnya disuruh cari warna yang sofro, warna kuning kemas-kemasan. Payah nyarinya warna itu, Pak. Padahal sebelumnya tak ada, Allah suruh cari warna yang gitu. Nah, ini karena banyak bertanya. Jadi jangan mengumpulkan pertanyaan yang pertanyaan itu tidak ada manfaat. Ya, apalagi dulu ketika wahyu masih turun. Kalau sekarang kan wahyu sudah selesai. Walaupun begitu nggak boleh bertanya tentang apa. Hasan Basri pernah ditanyakan oleh seseorang, Hasan Basri, bagaimana nanti kalau seandainya begini? Kata Hasan Basri, sudah terjadi belum? Ya belum. Kalau seandainya terjadi, kata Hasan Basri, maka tak perlu engkau tanyakan. Ini sudah berspekulasi terlalu jauh. Seandainya nanti begini kayak mana Ustaz? Nggak usah. Kalau belum terjadi nggak usah ditanya gitu loh. Ya, seperti itu. Dan hadis-hadis yang lain. Kemudian Surah Al-A'raf ayat 157 Allah mengatakan wa yuhillu alaihimut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Nah, ini jadi kaidah juga, Pak. Ya, para santri sekalian, bahwasanya yang baik-baik itu Allah halalkan dan yang buruk-buruk Allah haramkan. Yang buruk ini berarti di sini juga konotasinya ada perasaan jijik. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau suatu makanan itu dianggap jijik oleh suatu kaum, maka makanan itu menjadi haram. Walaupun secara zat, secara apa dia tidak haram, tapi malah merasa gimana gitu ya kan, maka menjadi haram. Nah, meskipun sebagian ulama mengatakan jijiknya di sini sesuai dengan jijiknya orang Arab. Yang jadi alat ukurnya apa? Orang Arab. Ya, orang Arab. Kenapa? Kalau mereka suka dengan suatu makanan, berarti itu nggak dianggap. Ini selainnya apa ya? Selain yang sudah jelas keharamannya ya. Mereka suka, berarti nggak dianggap baik. Tapi kalau mereka jijik, maka dianggap haram. Ini kata Ibnu Qudamah. Ya, kata Ibnu Qudamah. Coba pikir, Pak, apa makanan kita di Indonesia yang kira-kira kalau kita tunjukkan sama orang luar, mereka jijik gitu. Sama orang Arab mereka jijik. Kira-kira apa? Jengkol. Ya, betul. Jangan suka pula gitu. Ya kan?
Ini perkataan Ibnu Qudamah. Ya. Meskipun bagaimana katakan tidak harus orang Arab. Pokoknya uruf suatu masyarakat lah gitu. Jadi jijiknya itu patokannya itu orang Arab. Kemudian sebab-sebab diharamkannya makanan atau minuman. Artinya selain nanti dalil yang Allah jelaskan apa-apa saja yang haram, nanti ada pula yang haram karena keadaannya. Kenapa Allah haramkan? Karena ada sebabnya. Ini ada 5. Yang pertama, Pak, Allah haramkan sesuatu itu dimakan yang pertama karena mengandung efek negatif atau mudorot, berbahaya bagi kesehatan badan atau akal. Ya. Nah, ini bahaya. Makanya tadi surat An-Nisa ayat 29 kan? Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi kalau makanan itu bisa menimbulkan efek yang negatif kepada tubuh kita atau kepada akal kita, maka itu haram. Ya, jadi jangan, ini kayaknya nggak ada dalilnya kok haram, tapi berbahaya nggak? Berbahaya nggak? Berarti haram. Itu yang pertama. Yang kedua, memabukkan, membius dan menghilangkan kesadaran. Nah, ini haram mengkonsumsi barang-barang yang seperti ini, yang bisa menghilangkan akal, ya, seperti minuman keras, jelaslah, khamar, narkoba, ganja, ya, dan sejenisnya, CS, ya kan? Itu berarti haram, karena memabukkan, menghilangkan. Makanya narkoba apa itu kiasnya itu ke khamar, ya, khamar, menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan. Ini sama tadi dalilnya seperti surah An-Nisa 29, karena itu bisa membunuh dirimu sendiri. Yang ketiga, Pak, karena najis. Jadi setiap makanan yang najis atau yang terkena najis yang tidak bisa dimaafkan, artinya najis yang jelas. Ya, najis. Ingat Pak ya, dalam mazhab Syafi'i, tai ayam, tai kambing itu najis. Ya, dalam mazhab Hambali tidak. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau antum sholat di depan antum tai ayam, sholat antum, apa antum harus pindah tempat, atau baju antum ada tai ayam, kalau antum batal, nggak sah. Syafi'i. Tapi kalau Hambali, berarti nggak batal. Ya, nggak batal. Berarti kalau kita ikut Syafi'i, ya kan, kalau makanan antum jatuh kena tai ayam, berarti sudah jadi haram. Ya, tapi kalau antum ikut Hambali, ya enggak lah, tercuci lagi kan, bisa untuk makan lagi. Tapi kayaknya nggak ada ya Pak ya. Jangankan kena tai, Ustaz, jatuh ke tanah aja udah gimana gitu. Yang keempat, karena menjijikkan menurut standar akal sehat, seperti kotoran sapi, air seni, dan kutu kok dimakan ya. Yang kelima, tidak diizinkan syariat karena orang lain. Berarti makanan yang digosok itu apa? Diambil tanpa izin pemilik. Nah, ini berarti jadi haram. Yang dicuri memang apel gitu kan, yang diambil itu apel. Apel itu halal, tapi karena diambil tak izin jadi haram. Nah, ini kaitannya dengan haram karena maknawi, haram maknawi. Jadi ada haram zati, ada haram maknawi. Ada haram karena zatnya, karena memang zatnya itu haram. Ada haram karena maknanya. Kenapa dicuri? Ya kan? Nggak jelas. Insyaallah ada seorang ulama dulu yang tak mau, dia selama berapa tahun itu tak mau lagi makan buah, Pak. Tak pernah beli buah dan tak mau makan buah. Kenapa? Karena pernah ada ada satu keranjang buah, dia nggak pernah makan buah apel. Ada satu keranjang buah apel yang bahasanya tercecer gitu loh, bukan tercecer, nggak jelas, tergabung ke penjual buah apel. Akhirnya dia nggak mau makan apel karena menjaga jangan-jangan saya makan apel itu. Masya Allah, ngeri Pak. Beda sama kita. Bismillah aja lah gitu.
Kita kan gitu kadang, alah bismillah lah, kita merasa aman gitu kan. Ini luar biasa. Kemudian makanan-makanan diharamkan menurut syariat. Yang pertama, ya, makanan diharamkan menurut syariat. Yang pertama, makanan-makanan yang diharamkan Allah dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3. Ya, Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawquzatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum ilai wa illa ma dakaitum wa ma tubiha 'alan nusuk wa antastaqsimu bil azlam. Dalikum fisq. Nah, ini ada beberapa kategori makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Bangkai dengan segala jenisnya. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang mati secara tidak wajar tanpa disembelih secara syar'i. Bangkai ini berarti hewan yang halal, pada zatnya itu halal, tapi matinya tidak karena disembelih secara syar'i. Kambing, unta, sapi, ayam, apa lagi? Burung, entok, bebek. Matinya enggak secara syar'i, enggak disembelih. Matinya. Kenapa? Yang pertama mati karena tercekik. Pemulik kambing mungkin kan, enggak pandai ngikatnya. Puter-puter cekek dia. Besok tengok udah mati, bangke. Sayang Ustaz. Ada sayang. Bangke. Yang kedua yang dipukul karena dengan tongkat atau sejenisnya. Dipukul, wah, mati. Ya. Haram, berarti jadi bangkai. Yang jatuh dari tempat tinggi, jatuh, mati. Atau kecelakaan ya, lembu gitu ya, sapi. Saya kemarin berangkat misi ke tebing di mana itu? Di masjid tol, keluar tol ini, tol apa? Tol Rampah, keluar tol Rampah. Lembu Pak ditabrak sama ibu-ibu naik kereta. Lembu itu duduk. Lembu itu nggak bisa berdiri, padahal ibu-ibu itu naik kereta Pak, naik motor itu, dari dulu sepeda motor. Lembunya nggak bisa duduk, tergolek pinggir jalan, di tengah jalan itu tergolek. Ibu-ibu takik malah nggak tahu saya itu, udah rame orang itu kan, masya Allah. Tapi lembunya aja sampai nggak bisa berdiri, padahal yang langgar ibu-ibu naik sepeda motor lagi. Berarti kan kuat dia nabrak itu ya. Kalau lembunya aja nggak bisa jalan, gimana pula ibu itu? Ya, mungkin masih, saya rasa masih hidup lah. Mudah-mudahan, tapi udah terkapar gitu. Lembunya udah gini-gini deh. Masya Allah. Ya, itu yang begitu. Padahal polisi lewat Pak, tapi dibiarin aja. Ya, nggak ditilang, nggak dipenjarakan. Yang keempat, binatang yang ditanduk binatang lain, berantem, mati, haram, bangke. Binatang yang mati karena diterkam binatang buas, mati. Ya, nah jadi kalau binatang-binatang yang tadi ditemukan masih dalam kondisi hidup, tapi sempat disembelih, maka halal. Tapi masih hidup ya, masih nampak dia masih hidup gitu kan, masih goyang-goyang, antum sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, antum sembelih, halal. Ya, tapi jangan pura-pura, padahal udah mati, belum Ustaz, sembelih aja gitu. Hati-hati, takut nanti makan bangkai. Nah, kecuali yang sempat kamu sembelih, kata Allah, Al-Maidah ayat 3. Kemudian hal-hal yang disamakan dengan bangkai termasuk bagian atau bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Lembu, qadarullah lagi megang arit, terpotong ekornya Pak. Lembunya masih hidup, ekornya terpotong sama itu, maka potongan ekor itu jadi bangke. Ulun sayang Ustaz, bisa buat sop ekor, sop buntut ya, sop ekor. Memang ekornya enak, sop buntut ya kan. Nah, tapi dia masih hidup, tak boleh, itu bangke Pak. Jadi haram, dibuang, ya, dikuburkan lah, maksudnya biar nggak bau. Tetapi itu haram. Kata Rasulullah, apa yang terpotong dari binatang selama dia hidup itu adalah bangkai. Hadis Abu Daud. Pengecualian, jadi ada bangkai dikecualikan. Apa itu?
bangkai ikan dan bangkai lalat. Uhillat lana maitatani, kata Rasulullah, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Dua bangkai apa? Al-hud wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua darah, falkabit wattihal, hati dan limpa. Ini kan hati itu kan, limpa itu kan darah, gumpalan darah itu, tapi halal. Selebihnya haram, darah yang mengalir itu haram. Ya, nah ini boleh. Namun bagaimana makan ikan atau binatang laut yang sudah ngapung di permukaan laut? Ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, jumhur mengatakan itu halal. Ya, ikannya ngapung, Pak, udah mati kan jadi bangkai itu halal. Karena kan tadi bangkai ikan itu halal. Tapi jumhur ulama halal. Tapi Abu Hanifah mengatakan tidak halal. Ya, pendapat kedua Abu Hanifah itu tidak halal. Ya, nah, tentunya yang kuat adalah pendapat pertama. Ya, jadi nggak perlu diapakan lagi. Karena kata Rasulullah, laut itu tuhur ma'u al-hillu maitatu, airnya suci dan mensucikan, bangkainya halal. Permasalahan tentang binatang hewan laut itu kan ulama empat mazhab memang berbeda. Imam Malik menghalalkan seluruh hewan laut, seluruhnya, Pak. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengecualikan katak. Ya, buaya, ada buaya laut? Ada ya? Karena ada hadis khusus yang mengharamkan binatang yang tadi, ya, bukan dua alam, katak dan buaya itu kan hewan buas, dan dia itu bukan hewan bukan, kalau secara dia itu nggak bisa dikatakan hewan laut karena dia lebih banyak di darat. Memang kan dia tinggalnya di muara biasa tuh buaya itu kan, perbatasan antara sungai dan laut, di muara dia biasanya dianggap sebagai laut, tapi dia itu bukan hewan laut sebenarnya. Apalagi dari sisi makanan, dari sisi dia tuh bengis, binatang buas, jadi tidak halal. Meskipun sebagian ulama ada menghalalkan buaya, Pak. Syekh Utsaimin dan Syekh Abdullah bin Bas rahimahumullah itu menghalalkan buaya, Pak. Dalam fatwa mereka di Lajnah Daimah itu menghalalkan buaya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi kalau ikan itu mengapung karena sudah mati, itu menurut jumhur halal, hewan di laut, ikan laut. Namun ya perlu diperhatikan, ada nggak bahayanya gitu loh. Ini ngapung karena apa hewan ini? Mati karena limbah. Udahlah, jangan limbah, nanti malah lewat kan gitu. Berarti kan dilihat juga ada nggak efek yang ditimbulkan kepada tubuh. Kalau tidak ada, ya udah halal. Tapi kalau ini kayaknya matinya karena keracunan, berarti haram. Karena tadi kaidahnya apa yang pertama, yang 5 tadi bisa menimbulkan mudarat bagi tubuh. Kemudian tentang belalang, ya, ini jumhur ulama selain Maliki berpendapat belalang itu halal dimakan, baik mati karena diburu atau mati sendiri. Nah, dalilnya tadi sudah jelas, ya. Nah, meskipun Imam Malik mensyaratkan boleh makan belalang itu kalau mati itunya dengan sebab, tapi kalau mati sendiri nggak boleh, berarti dianggap bangkai sama Imam Malik, ya. Nah, tapi tentunya kita lebih memiliki pendapat jumhur. Ya, jadi kalau belalang itu mati, antum nampak belalang mati, kemudian antum rebus atau antum goreng atau antum apa? Terus itu antum makan. Pernah makan belalang, Pak? Pernah ya? Yang enak tuh belalang apa? Ya. Jangkrik termasuk belalang nggak? Pernah makan jangkrik? Kalau saya ya, kalau menurut saya pribadi jangkrik itu nggak masuk belalang, ya. Dan rasanya kalau makan jangkrik itu gimana gitu?
Karena dari tempat hidupnya juga jangkrik itu kan tempatnya di tempat-tempat yang lembab dia. Jadi kalau saya pribadi menilai jangkrik itu termasuk golongan hewan khobais. Khobais itu apa berarti? Jijik, buruk. Beda kok belalang kan dia memang di rumput-rumput, di daun-daun ya kan. Makannya pun daun. Kalau jangkrik makannya apa? Daun juga ya. Daun kering ya, tapi kan dia di bawah-bawah itu. Kalau jangkrik saya nggak tahu apakah masuk kategori belalang atau tidak. Belalang aja lah udah. Ya. Yang lain jangkrik stop dulu lah, kalau belum tahu hukumnya. Kemudian yang kedua, darah yang mengalir. Ini haram ya, jelas ya. Darah yang mengalir, kecuali darah yang sedikit. Misalnya ketinggalan di leher ayam, ya, nah itu nggak apa-apa. Atau di sela-sela daging kaki ayam itu kan kadang ada kan, pahanya, di apanya, di badannya sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau banyak nggak boleh. Nah jadi nggak boleh darah itu ditampung kemudian di apa yang namanya? Kalau babi itu di apa yang namanya itu? Darahnya di apa nih? Lomok-lomok apa ya? Ya. Nah kecuali hati dan limpa itu boleh. Meskipun kalau dari sisi dunia kesehatan, Pak, jeroan itu kurang bagus bagi kesehatan, jeroan hewan, ya kan? Itu kurang bagus. Ya, daging itu pun Rasulullah suka makan daging itu bagian paha. Kenapa? Ya ternyata beliau suka bukan karena suka gitu aja, karena ternyata dari sisi kesehatan daging paha itu paling lembut dan paling seratnya paling apa ya? Seratnya itu paling sedikit, terus juga kandungan apanya itu lebih banyak apanya. Dia jauh dari wilayah lambung. Ya, paha. Artinya lebih sehat. Paling sehat itu daging paha, bagian paha. Kemudian yang ketiga, babi. Babi jelas ya. Nah, cuman sini muncul ada subhat. Yang sini kan yang diharamkan daging babi. Di sini kan teks hadisnya lahmul khinzir, daging babi. Berarti kalau kuku babi, kulit babi, apa lagi Pak? Enzim apa lagi? Sumsum babi itu berarti enggak. Ini mereka mendasarkan pendapat Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm. Ternyata itu dibantah. Imam Daud Az-Zahiri enggak pernah dalam salah satu pendapat beliau mengatakan selain daging babi itu halal. Kenapa dikatakan daging babi? Ayat ini para ulama mengatakan karena daging babi untuk membantah keyakinan orang-orang yang menganggap daging babi itu adalah yang paling bagus. Artinya apa? Dalam babi itu dagingnya yang paling bagus, yang paling aman itu dagingnya. Jadi Allah katakan dagingnya itu pun haram. Jadi kalau dagingnya aja haram, apalagi yang lain-lain gitu loh. Ya, nah itu tujuannya gitu. Jadi bukan berarti daging babi bukan berarti dagingnya aja, tapi seluruhnya, ya seluruhnya. Itu kita masih ingat hikmah kenapa Allah haramkan berbagai binatang itu. Salah satu faktornya apa? Karena satu, kata Ibnu Taimiyah, faktor kenapa Allah mengharamkan suatu makanan, satu karena faktor makanan yang dia makan. Katanya babi itu makanannya apa? Sesuatu yang kotor-kotor. Yang kedua apa? Karena faktor efek yang ditimbulkan. Ya, kalau makan babi itu punya sifat yang jelek lah, yang jelek. Saya pernah sampaikan babi itu tak ada cemburu Pak, ada. Itu kalau lihat ayam kampung itu lebih jauh daripada babi itu jauh Pak. Ayam kampung itu jantannya 1, betinanya 4. Gitu. Jantan 1, betina 4. Ada jantan datang mendekat, disikat sama dia Pak. Itu ayam. Tapi kalau babi jantannya 4, betinanya 1. Nanti dikeroyok rame-rame itu. Itulah sifat babi itu. Artinya apa? Tidak ada rasa cemburu itu. Udah, bininya ayo hajar rame-rame.
Itu pengaruh, itu akan pengaruh kepada orang yang makan. Makanya kita wajar kalau kita lihat orang yang makan babi itu tidak ada rasa cemburu. Ya istrinya dicium orang, istrinya di nampak buka aurat yang ada malunya gitu. Karena memang turun itu. Masuk binatang buas, itu kan bisa menimbulkan efek dari kebuasannya. Ya, kebuasannya. Tapi kemudian yang keempat, hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jelas, sembelihan orang Majusi, orang paganis, orang musyrik itu haram, Pak. Mereka menyembelih untuk berhalanya gitu kan, dengan bernama berhalanya. Sembelihan ahlul kitab bagaimana? Yahudi dan Nasrani secara hukum asal itu halal. Sembelihan Nasrani, Yahudi itu halal, Pak. Kecuali kita benar-benar tahu dia menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Misalnya disebut demi nama Yesus katanya. Udah haram lah. Tapi kalau kita nggak tahu dan memang kita nggak tahu, dikasihnya kita diantaranya opor ayam. Opor ayam bukan opor babi. Babi jelas haram lah. Ya. Ustaz, kata Ustaz, alul kita apa halal Ustaz? Halal itu yang dihalalkan bagi kita. Tapi yang disembelih mereka, kita nggak tahu. Misalnya dia kasih ayam, kita nggak tahu. Ini dia nyembelih sendiri apa gimana ya? Kita nggak tahu gitu kan. Nah itu halal, Pak. Kecuali antum tahu dia masak babi, dia suka makan daging, habis masak ayam, itu jelas haram, tak boleh. Tapi antum tahu dia nggak masak babi, dia nggak makan babi misalnya, dia sama kayak kita makan ayam, makan kambing, makan sapi, dia makan babi. Tapi kita nggak tahu ketika dia ngasih daging, ini disembelih dengan nama Allah, apa disembelih dengan apa, kita nggak tahu. Itu secara hukum pada asalnya kecuali kita memang tahu pas dia nyembelih kita nampak demi Yesus kata dia kan. Kasihnya kita haram, tolak. Tapi kita nggak tahu, memang nggak tahu, terima nggak apa-apa. Dalilnya pernah Rasulullah itu dihidangkan makanan oleh Yahudi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kan nggak tahu ini sembelih nama Allah nggak tidak. Kata Rasulullah apa? Karena kan nggak tahu ini keadaannya. Kata Rasulullah, kul wasamillah, makanlah dan sebutlah nama Allah, halal. Kaitan dengan daging impor dari negara-negara non-Islam. Ini kalau daging impor dari mayoritas penduduknya beragama Nasrani atau Yahudi, maka halal dimakan dengan dua syarat. Satu, tidak diketahui bahwa mereka menyebut selain nama Allah ketika mereka menyembelihnya. Memang kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, itu misalnya daging impor dari Australia, mereka nyebutin nama Yesus itu, berarti nggak boleh, haram, Pak. Kalau kita tahu ya, tapi kalau nggak tahu halal. Syarat pertama baru. Syarat yang kedua, binatang itu memang disembelih sesuai dengan secara syar'i, artinya disembelih, bukan disetrum. Paham ya? Bukan disetrum, bukan di apa? Topok ya, tembak kepalanya ya. Boleh kalau gitu dia tahu tembak kepalanya, bukan disembelih, berarti haram, Pak, bagi kita. Walaupun kita nggak tahu dia nyembelihnya disebut nama Allah nggak apa sebut tidak menyebut nama Allah, tidak, kita nggak tahu, tapi kita tahu dia mengapakan hewan tadi bukan disembelih tapi dipukul atau ditembak atau disetrum. Itu haram. Ya, jadi karena pernah di Mesir itu ya gitu, dapat daging impor ayam, dibuat tulisan disembelih secara Islam gitu loh. Ternyata dilihat ayam tadi tak ada bekas sembelih, lehernya itu tak ada bekas sembelih, Pak. Ayam masih utuh tapi dah mati, tapi di lehernya nggak ada bekas sembelih. Berarti diapain itu? Ya, nggak tahu lah. Tapi dibuat tulisan disembelih, dimatikan, disembelih secara Islam. Ternyata tidak ada bekas sembelihan, berarti tidak ada. Berarti bukan disembelih, maka haram. Ya, maka dianggap bangkai. Paham ya? Kemudian sembelihan untuk selain Allah, jelaslah. Ya, ini haram. Ya, untuk berhala. Kemudian hewan-hewan yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi. Yang pertama daging keledai jinak. Keledai jinak yang untuk tunggangan. Dulunya dihalalkan, tapi kemudian di perang Khaybar diharam. Awalnya dulu dihalalkan keledai jinak, tapi ketika perang Khaybar ini Rasulullah haramkan. Tapi kalau keledai liar halal. Keledai liar itu kalau kata Dr. Ahmad Zain An-Najah, zebra, Pak. Tahu zebra? Itu keledai liar kata beliau zebra.
Ya. Betul. Saya sendiri nggak tahu gitu loh. Saya pernah bertekak itu. Ustaz, mana pula zebra? Ustaz, zebra ya zebra, keledai. Enggak, keledai itu zebra. Iya. Beliau dokter ya kan udah ngalah aja. Ya. Karena keledai liar itu berarti keledai yang tidak digunakan untuk kendaraan. Nah, nggak tunggangan, berarti keledai liar. Kalau zebra, mungkin ya zebra juga nggak mungkin. Kemudian kuda halal Pak ya, kuda ya. Kuda halal. Kuda liar hukumnya halal. Kelinci halal. Jadi dulu seorang para sahabat pernah memakan kelinci, menangkap kelinci kemudian disembelih. Kemudian dikirimkan kepada Rasulullah dan Rasulullah ikut makan. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap jenis hewan yang bertaring dan bercakar. Taring dan cakar dari hewan buas. Artinya taring dan cakarnya digunakan untuk memangsa hewan lain. Paham ya? Jadi kalau dia taring, walaupun hewannya itu buas atau jinak sekalipun, tapi digunakan untuk memangsa, untuk memakan hewan lain, menyerang hewan lain, maka haram. Singa, kucing, anjing itu haram, ya kan? Kemudian berkuku, bercakar, ya itu juga haram. Kalau kukunya digunakan untuk memangsa. Makanya burung, elang, apa lagi? Burung memakan bangkai, ya itu haram. Merpati halal, sama-sama bercakar kan. Ayam halal. Walaupun ada Pak, ada saya pernah jumpa di Bekasi dulu. Saya pernah jumpa dengan seorang bapak yang punya keyakinan ayam itu haram kata dia. Dia nggak mau makan ayam. Kenapa? Ayam itu kan bercakar katanya. Bercakar kata Rasulullah, kullu zinabin minas siba wa kullu zi mikhlabin minat tuyur. Setiap yang bertaring dari binatang buas dan yang bercakar dari burung. Ayam itu termasuk burung, cakar haram. Padahal maksudnya yang bercakar itu digunakan untuk menyengkeram mangsa. Kalau ayam bercakar, ceker, tapi untuk apa? Ceker gitu. Jadi enggak haram, halal. Ya. Jadi gitu. Kemudian hewan jalalah. Hewan jalalah ini apa? Hewan yang makan kotoran. Ini walaupun hewannya secara zat halal, tapi kalau makan hewan makan kotoran jadi haram, Pak. Unta, sapi, kambing, ayam kasih makanan yang kotor. Itu jadi haram. Sampai di karantina dulu. Kalau ayam itu para ulama beda pendapat. Waktu karantinanya beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau ayam itu di karantina 3 hari. Maksudnya selama 3 hari dikasih makanan yang halal-halal, yang suci-suci. Kalau hewan ternak, unta, sapi, kambing itu 40 hari di karantina dikasih rumput. Itu baru nanti boleh. Ya termasuk lele. Lele kalau antum ternaknya di subsiteng kan, justru antum panen nggak boleh antum makan, kecuali antum karantina dulu. Tapi masih mau juga kalau karantina masih mau juga dimakan nggak? Nggak mau gitu. Saya nggak mau lah. Ya, karena kan itu aja yang dimakan dia. Kalau yang jalalah lain, pokoknya jalalah itu dia memakan kotoran gitu. Ada yang dimakan itu kotor. Kemudian yang selanjutnya termasuk yang diharamkan itu binatang yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Itu haram. Tikus, kalajengking, gagak, ular, anjing gila, tokek. Tokek Pak, itu diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Tokek itu ternyata diperintahkan untuk dibunuh. Karena kata Rasulullah, fasik cilik, sejenis termasuk cicak berarti ya. Kayak cicak. Di rumah saya ada tokek Pak, segini gedenya Pak. Gede kali Pak. Saya tangkap nggak dapat.
Saya jual 1 M lumayan ya kan. Kan dulu gitu kan viralnya kan, oke 1 M. Segini gedenya kan. Ya, masih ada tuh. Jadi kalau disuruh untuk dibunuh haram ya. Ini kaidah para ulama. Meskipun Imam Syaukani membantah. Imam Syaukani tidak sependapat dengan hal ini. Ya. Nah, tapi jumhur ulama lebih kuat. Yang kedua, hewan yang selanjutnya hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ini berarti juga haram. Yang tadi disuruh untuk bunuh, yang ini dilarang untuk dibunuh. Apa itu? Semut, lebah, burung hudhud. Burung hudhud. Mana apa burung hudhud? Burung surat. Ini juga burung apa nih, nggak tahu. Kemudian kata, ya, kata itu dilarang untuk dibunuh. Satu kali pernah ada seorang tabib di zaman Rasulullah ingin membuat obat dari kata, bahan bakunya itu kata, maka Rasulullah larang, jangan membunuh kata. Nah, berarti tidak boleh berobat dengan makan kata, karena kata itu dilarang untuk dibunuh. Sehingga para ulama menyimpulkan hewan yang dilarang untuk dibunuh maka tak boleh dimakan. Lebah termasuk lebah, semut. Ya, lebahnya ya, bukan madunya. Hah? Anaknya termasuk lebah tak? Masuk tak? Masuk lah, kan lebah, anak lebah. Ada yang makan lebah? Ada, enak manis. Manis ya? Madunya aja lah, madu udah manis itu. Ya kan? Jangan makan anaknya lagi, kasihan nanti anaknya itu biar bisa buat madu lagi kan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, menutup bolehnya mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan karena kondisi darurat berdasarkan dalil yang ada. Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3 tadi, Al-An'am 145 dan lain-lain dalil lain. Ya. Ini diperbolehkan memakan yang haram. Ya, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat-syarat yang disepakati. Yang pertama, tidak ditemukan makanan yang halal meski hanya sesuap. Jadi tidak ada makanan yang halal meski hanya sesuap. Maka yang haram boleh. Atau adapun yang halal tidak cukup, sedikit sekali gitu kan, tidak cukup gitu. Nah, ini boleh. Yang kedua, tidak sedang berada dalam kondisi yang mendekati kematian, di mana kalaupun dia makan makanan yang haram tak berguna lagi. Udah mau apa ya? Kalaupun dia makan babi, misalnya kan kelaparan kali. Kalaupun dimakan yang babi, toh juga nggak akan selamat. Ya udahlah, nggak usah. Udah tunggu aja, talkinkan aja udah. Ibaratnya gitu lah. Udah memang udah mau mati, walaupun makan udah nggak berguna, udah nggak tertolong. Jadi nggak usah, ini nggak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ditemukan harta benda orang Islam atau kafir zimmi berupa makanan yang halal. Artinya di sini makannya tadi pun tidak boleh berlebih, hanya sekadar apa? Untuk menjaga agar tidak binasa. Ya, meskipun itu makan, udah cukup. Tapi jalan nggak dapat lagi, nampaknya itu lagi gitu kan? Ya udah itu lagi dimakan sampai dia mendapatkan sesuatu yang halal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kepiting halal nggak Pak? Kepiting halal ya. MUI Fatwa Ulama tahun 2002 itu sudah keluar, itu menghalal. Karena sempat heboh kepiting itu dulu diharamkan. Ya akhirnya dibahas oleh MUI, dikaji lagi, akhirnya keluar fatwa keputusan kepiting itu halal tahun 2002 kalau saya nggak salah. Sempat heboh dulu, kepiting itu halal. Tapi ada pertanyaan mungkin kita akhiri.